Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja di rumahnya masing-masing. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan belajar mata pelajaran IPS untuk materinya tentang negara Myanmar. Oke, kita langsung ke materinya. Nah, ini dia lambang negara, lambang dan bendera negara dari Myanmar. Ya, lambang dan bendera, lambang di sebelah kanan dan bendera di sebelah kiri. Selanjutnya, yaitu adalah identitas dari negara Myanmar. Nama resmi Pie Daung Su Sosialis Samada Myanmar Naigan atau Republik Sosialis Uni Myanmar, dengan ibu kotanya Yangon. Nah, dulunya Rangon, sekarang Yangon. Sistem pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintah perdana menteri. Untuk bahasa Myanmar resmi dan bahasa Inggris dialek lokal. Untuk hari kemerdekaan 4 Januari, agama atau kepercayaan di negara Myanmar yaitu Buddha, Islam, Hindu, Kristen, dan kepercayaan animisme. Animisme di sini orang yang mempercayai terhadap roh atau arwah nenek moyang, misalnya seperti menyembah pada pohon-pohon yang besar dan batu-batu besar, gitu ya. Yang berikutnya adalah rakyat dulu disebut Burma. Oke, rakyatnya dulu disebut Burma, sekarang sudah diganti dengan bangsa Myanmar. Lagu kebangsaan yaitu Kuba Makie, atau kalau dalam bahasa Indonesia Tanah Negaraku yang Bebas. Nah, itulah lagu kebangsaannya. Untuk mata uangnya Kyat. Berikutnya yaitu keadaan alam. Nah, secara letak dan batas wilayah dari negara Myanmar. Secara astronomis, Myanmar terletak di antara 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Lalu ada juga batas-batas negara ya dari negara Myanmar ini. Nah, sebelum kita masuk ke batas-batas wilayahnya, untuk luas wilayah dari negara Myanmar ini kurang lebih 679 km persegi. Itu ya untuk luas wilayahnya. Nah, ada juga batas-batas wilayah negaranya. Ada di sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, ya, dengan Tiongkok atau dengan Thailand. Nah, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman. Lalu di sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala. Di sebelah timur berbatasan dengan negara Laos dan juga negara Thailand. Nah, ada juga iklim. Ya, iklim di negara Myanmar. Nah, berdasarkan letak lintangnya, Myanmar terbagi dalam 2 musim. Oke, 2 musimnya yaitu ada musim tropis atau beriklim tropis. Nah, dia di sebelah selatan. Dan di bagian utara beriklim subtropis.
Lalu di wilayah Myanmar ini di sekitar khatulistiwa, garis khatulistiwa ya, 0 derajat. Suhu udara rata-ratanya sedang. Untuk di bagian tengah suhu rata-ratanya tinggi dan bagian utara suhu udaranya dingin karena terdapat pegunungan tinggi, yaitu nama pegunungnya Himalaya. Untuk iklim Myanmar dapat digambarkan sebagai iklim muson tropis. Oke, hal ini ditandai dengan pengaruh musim hujan yang sangat kuat, mendapatkan penyinaran matahari yang cukup, tingkat curah hujan yang tinggi, dan kelembapan yang tinggi, sehingga cuaca dirasakan kurang nyaman. Diperkirakan suhu per tahunnya rata-rata 20 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius di sepanjang tahunnya. Untuk curah hujan yang tertinggi ya terjadi di pegunungan Arakan Yoma di daerah pedalaman termasuk Plato Sahan. Curah hujan rata-ratanya mencapai 1.300 mm sampai 1.900 mm per tahunnya. Untuk berikutnya yaitu bentang alam. Negara Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan. Di sebelah barat dengan sebuah Bapak ulangi lagi ya, sekali lagi. Nah, untuk bentang alamnya, negara Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya ini berjajar dari utara ke selatan. Nah, untuk jajaran sebelah barat mencakup dataran pegunungan Lesa, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Yoma yang diliputi hutan-hutan lebat di sekitarnya. Untuk dataran rendahnya, kalau di negara Myanmar, nah dataran rendahnya yang membentang mengikuti alur Sungai Irrawaddy dan Sungai Sitang sampai ke pedalaman Mandalay. Dataran tersebut merupakan dataran rendah aluvial yang letaknya di apit 2 jalur pegunungan barat dan timur. Hampir di seluruh wilayah Myanmar terletak di lembah Sungai Irrawaddy dan cabang-cabangnya seperti Das Irrawaddy bermuara di Laut Andaman. Di salah satu bagian dataran rendah ini terdapat Plato San dengan ketinggiannya mencapai 900 mdpl ya, yang diukur dari permukaan laut ya, ketinggiannya. Lalu dari arah timur laut mengalir Sungai Lewen yang melintasi Plato San melalui lembah yang sempit. Dan juga di bagian paling utara Myanmar, di sini berbatasan dengan Tiongkok, terdapat gunung tertinggi Myanmar, yaitu Gunung Hakakabon Razi. Yang berikutnya adalah penduduk. Oke, penduduk. Untuk penduduk negara Myanmar berjumlah 52,1 juta jiwa dengan pertumbuhan sebesar kurang lebih 0,1% per tahunnya. Dalam bidang pendidikan, negara Myanmar menghadapi masalah yang sama dengan negara-negara berkembang lainnya, yaitu tingkat pendidikan yang umumnya masih sangat rendah. Untuk penduduk Myanmar itu sendiri terdiri dari beberapa etnis atau suku bangsa. Nah, di Myanmar terdapat ada suku Tibet Burma. Dari jumlah keseluruhan penduduk Myanmar, ya, untuk suku Tibet tadi,
Nah, di sini suku Tibet ini dianggap sebagai pewaris peradaban bangsa-bangsa Sius dan Mon yang menempati wilayah sekitar dataran rendah Irwadi. Ada juga kelompok suku lain, ialah Tan. Ada juga suku Karen, suku Tiongkok, dan suku India. Untuk komunikasi sehari-hari, biasa digunakan bahasa resmi, yaitu bahasa Burma. Untuk alat tukar mata uangnya digunakan uang siap. Mayoritas penduduknya memeluk agama Buddha yang paling besar, ya kurang lebih 85%. Nah, inilah sebabnya sehingga penduduk Myanmar banyak yang tinggal di sekitar kuil-kuil Buddha. Sisa penduduk Myanmar memeluk agama Kristen, Islam, Hindu, kepercayaan suku, dan lain-lainnya. Berikutnya, perekonomian. Nah, di sini pertanian merupakan aktivitas ekonomi yang penting. Kurang lebih 65% penduduk Myanmar bermata pencaharian sebagai petani. Industri-industri yang muncul misalnya di sana itu kebanyakan didirikan dengan berbasis pada sektor pertanian atau backing belakangnya dari sektor pertanian. Untuk produk-produk ekspor andalan Myanmar yaitu ada beras, kacang-kacangan, ikan, dan udang. Bahkan ada juga bahan mineral, kayu, karet, batu perhiasan, dan gas. Ada juga produk impor seperti baja, mesin, suku cadang kendaraan bermotor, semen, minyak mentah, bahan baku kimia, dan juga pupuk. Berikutnya tentang sumber daya alam. Untuk sumber daya alam utama dari negara Myanmar yaitu berasal dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan. Kalau dilihat, hampir setiap wilayah negara Myanmar ini lahan-lahan dimanfaatkan untuk pertanian. Kegiatan pertanian yang dilakukan adalah yaitu mulai dari tebang bakar dengan cara membuka hutan atau pertanian pada hujan sampai diverifikasi pertanian. Jadi semuanya atau keseluruhannya rata-rata untuk pertanian. Untuk hasil perikanan yang paling banyak diusahakan di daerah Myanmar yaitu di bagian pantai barat, di kota Manhin dan Hatwadi. Terdapat pusat penelitian perikanan sedang di Margui, didirikan sekolah perikanan juga di sana. Yang berikutnya kerjasama. Nah, di sini sebagai negara yang sedang berkembang, negara Myanmar mulai meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam ikatan kerjasama bilateral. Bilateral ini misalnya kerjasama antara satu negara dengan satu negara lainnya. Lalu ada juga kerjasama regional. Nah, kerjasama regional ini misalnya seperti kerjasama antara anggota ASEAN atau sesama anggotanya gitu ya, sesama anggota atau seperti di ASEAN gitu, seputaran ASEAN kerjasamanya. Lalu ada juga kerjasama internasional. Internasional ini misalnya seperti negara-negara di Eropa dan negara-negara lainnya yang bukan
termasuk di negara ASEAN, serta multilateral. Multilateral berarti dengan semua negara yang ada di dunia ini. Untuk kerjasama di negara Myanmar ini mencakup berbagai bidang, di antaranya seperti perekonomian, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, teknologi, serta di bidang-bidang lainnya juga. Sampai tahun 2003, Myanmar tercatat sebagai anggota ASEAN, ABD, ASEAN, ASEAN, FAO, IBER, IDA, IFC, ILO, IMC, WTO, UNESCO, UNIDO, UNICEF, EAL. Nah, itu dia adalah kerjasama antara negara ASEAN, antara negara Myanmar ya, antara negara Myanmar dengan negara-negara lainnya. Misalnya kalau dalam hubungan perdagangan internasional, negara Myanmar ini melakukan kegiatan ekspor dan impor, seperti barang-barang yang menjadi unggulan ekspor Myanmar diantaranya yaitu kayu dan beras. Adapun juga barang-barang impor utama yaitu mesin-mesin, alat-alat angkutan barang logam, kertas, pupuk, dan obat-obatan, serta barang-barang lainnya juga. Nah, di sini negara-negara pengimpor barang-barang tersebut yaitu ada negara Jerman, Jepang, Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Sampai berjumpa di pertemuan yang berikutnya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.